bebas bagi Ronald Tanur, putra anggota DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Edward Tanur, menuai kontroversi. Ronald bebas dari ancaman hukuman 12 tahun penjara yang diajukan jaksa. Upaya hukum kasasi pun diambil demi memberikan keadilan bagi Dini. Orang tolol manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Wahyudin dengan NIM 0322233354. Sekarang warga masyarakat Indonesia sedang digemparkan dengan putusan hakim yang menurut masyarakat tidaklah adil mengenai kasus Ronald Tanur yang terbebas dari vonis hukuman 12 tahun penjara. Ini menjadi perhatian bagi seluruh warga masyarakat Indonesia yang menilai bahwa hukum di Indonesia tidaklah adil. Dengan bisa dikatakan bahwa hukum di Indonesia, lu punya uang dan jabatan lu aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana dengan NIM 0322232278. Ini juga kita sempat melihat ya beberapa cuplikan dan beberapa berita mengenai kasus ini yang sedang viral-viralnya. Kasus yang tidak main-main, tapi keputusan hakimnya yang sangat main-main. Sekarang saya sama Kang Ridwan akan membahas mengenai kasus yang sedang viral ini dari sudut pandang etika dan hukum media. Untuk pertanyaannya, Kang Ridwan, saya punya pertanyaan nih buat Kang Ridwan. Setelah mendengar berita viral ini, apa tanggapannya menurut Kang Ridwan? Nah, setelah saya mendengar atau membaca berita tentang kasus ini ya, saya itu langsung mempertanyakan keputusan dari hakim yang bisa-bisanya membebaskan Ronald Tanur pada sidang yang jelas-jelas bahwa bukti pembunuhan terhadap pacarnya Dini sudah sangat banyak. Bukti-bukti itu seperti ada CCTV dan juga masih banyak lagi nih bahwa buktinya. Pada persidangan itu juga hakim menekankan poin pembebasan Ronald Tanur itu. Dengan poin itu Ronald Tanur sempat ingin menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit. Nah, akan tetapi ya hakim itu tidak tahu bagaimana cara Ronald Tanur membawa Dini pacarnya atau korban ke rumah sakit yang nyatanya dibawanya itu di bagasi mobil atau di bagian belakang mobil. Tragis banget ya. Ya, itu yang hakim nggak tahu. Nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya cuma ya. Jadi sangat disayangkan sekali ya keputusan hakim yang memvonis bebas seorang pembunuh seperti Ronald Tanur ini sudah sangat tidak etis sekali. Seperti itu ya kalau Tanggapan Kang Ridwan gitu dari ya. saya. Nah, setelah menyinggung kasus yang sedang viral tadi mengenai tanggapan, sekarang itu saya ada pertanyaan nih. Bagaimana dari sudut etika dan hukum bermedianya menurut Kang Wahyu sendiri? Dari apa? Sudut pandang Etika gitu ya. Ya. Dari dan sudut hukum medianya, secara pemberitaannya bagaimana gitu. Menurut saya gitu ya, menurut saya sendiri dari segi etika media gitu dan hukum media sudah benar dalam kasus ini memberitakan terkait kasus Ronald Tanur gitu. Memang banyak sekali kejanggalan terkhusus dalam persidangan dan tidak sedikit berita malah berfokus memberitakan hakimnya gitu yang memberikan keputusan bebas kepada Ronald Tanur ini gitu. Jadi banyak media-media yang mempertanyakan juga gitu. Kenapa bisa bebas gitu bisa dibebaskan ke Ronald Tanurnya gitu. Ya, betul. Nah,
Saya juga ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir gitu buat Iya. Kang Ridwan. Durasi juga terbatas ya teman-teman ya. Ya, nah bagaimana tanggapannya terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia sekarang nih? Tanggapan Sistem Kang Ridwan, hukum. sistem hukum yang ada di Indonesia sekarang. Nah, gimana nih? Kalau kita bicara mengenai sistem hukum di Indonesia sekarang itu sebenarnya mah udah sangat baik sekali ya. Cuman ada PR sedikit yang itu menjadi masalah besar sebenarnya. Itu di pelaksanaannya. Karena banyaknya itu pelaksananya itu tidak sesuai harapan masyarakat Indonesia. Itu tidak sesuai prosedur gitu lah. Ya, betul. Lalu peraturannya juga ya, kalau kita bicara mengenai peraturan Indonesia itu sudah sangat ketat, bisa dibilang ketat atau bahkan ada. Namun ada namunnya lagi di poin penegakannya itu sangat kurang atau bahkan tidak ada kalau kamu punya uang. Kayak gitu. Nah, sehingga ya saya itu ngerasa kehilangan kepercayaan nih terhadap hukum di Indonesia. Karena itu juga pasti ada alasannya. Yang dimana saya melihat sekarang penegakan hukum masih pandang bulu terhadap pelanggaran hukum karena sifat tanam bulu inilah masyarakat berpikir alasannya itu bahwa kamu kalau punya uang, punya jabatan, punya koneksi itu punya kuasa tertentu maka bisa terhindar dari hukum. Dan inilah nih yang terjadi pada kasus Ronald Tanur ini karena si pelaku ini teh ternyata anaknya dari ex atau mantan anggota DPR. Jadi udah pasti itu punya kuasa, koneksi itu punya, juga lah pastinya juga. ya betul. Nah, paling segitu aja yang bisa kita sampaikan mengenai kasus Ronald Tanur ini, mengenai dari analisis sisi etika dan hukum media media. gitu. Ya betul. Ini untuk kesimpulannya itu sangat disayangkan ya. Saya juga sekali sih, benar. sangat menyayangkan keputusan hakimnya sih. Itu hakimnya nggak tahu gimana ya, kenapa bisa sampai orang yang sudah membunuh pacarnya sendiri, gimana ya, udah ada jelas bukti CCTV, udah banyak jelas, itu tertolong atau terbebaskan cuma karena membawa si korban atau gitu pacar ya. itu ke rumah sakit, bahwa itu juga di bagasi mobil alah. Itu mah agak sedikit Ya, benar. sakit sih kalau menurut aku itu hakimnya patut dipertanyakan dan patut di demo juga sih, soalnya Sudah udah banyak juga demo demo Surabaya juga gitu. di daerah Surabaya itu mengenai kasus ini karena meminta keadilan juga ya terhadap mencari keadilan ya. korban Dini selaku pacar dari Ronald Tanur ini. Benar-benar. Paling segitu aja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf Bila ada kesalahan, atau kekurangan kekurangan. kata maupun dari tindakan perilaku, kita juga baru belajar. benar. Ya, kita Dalam juga baru- menganalisis gitu ya. Kita juga baru belajar. Jadi sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.